warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Nur Aziza dengan NIM 230210006, mahasiswi program studi D3 Hubungan Masyarakat semester 4 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam konteks public speaking atau berbicara di depan umum, prinsip manajemen yang harus diketahui yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning, yaitu merencanakan isi pidato dengan tujuan audiens, sasaran, serta waktu dan tempat penyampaiannya. Ini penting agar pesan yang disampaikan sesuai dan struktur. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu menyusun secara logis, pembukaan, isi penutup, struktur yang jelas, membantu audiens memahami pesan dengan mudah. Selanjutnya, yang ketiga, pengarahan atau directing. Berikut penjelasannya. Menyampaikan materi dengan gaya yang sesuai, penggunaan intonasi, bahasa tubuh, dan kontak mata untuk menjaga perhatian audiens. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Berikut penjelasannya. Mengontrol waktu, emosi, dan respon terhadap gangguan. Juga termasuk evaluasi selama atau setelah berbicara agar dapat melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, evaluasi. Menilai efektivitas penyampaian baik melalui umpan balik langsung maupun refleksi diri. Ini penting untuk meningkatkan kemampuan ke depannya. Nah, prinsip-prinsip ini membantu seorang pembicara tampil lebih profesional, percaya diri, dan mampu menjangkau audiens secara optimal. Selanjutnya, ada beberapa metodologi public speaking yang umum digunakan beserta penjelasan singkatnya. Yang pertama, ada impromptu atau spontan. Metode ini dilakukan tanpa persiapan, jadi pembicara langsung menyampaikan isi pidato berdasarkan pengetahuan atau pengalaman pribadi, cocok untuk situasi mendesak atau sesi tanya jawab. Yang kedua, ada manuskrip atau membaca naskah. Pidato ini disampaikan dengan membaca teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Umumnya digunakan dalam pidato resmi seperti sambutan kenegaraan agar isi tetap akurat dan konsisten. Selanjutnya ada memories atau hafalan. Jadi pembicara menghafal naskah pidato secara utuh, cocok untuk pidato singkat dan penting seperti kompetisi atau presentasi produk. Risiko lupa bisa menjadi tantangan. Selanjutnya ada extemporaneous, yaitu pidato disampaikan secara natural dengan persiapan outline atau poin-poin utama, bukan naskah lengkap. Ini adalah metode paling umum dan efektif karena fleksibel dan tetap terstruktur. Selanjutnya ada storytelling atau bercerita. Menggunakan cerita atau narasi sebagai metode penyampaian pesan, cocok untuk membangun koneksi emosional dan menjelaskan konsep secara menarik dan mudah diingat. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diketahui sebagai pembawa acara atau MC dalam sebuah acara gabungan seperti seminar kesehatan dan penampilan musik akustik bintang tamu dari sebelum hingga acara. Yang pertama, sebelum acara, yaitu mempelajari rundown acara seperti pahami alur acara dari awal hingga akhir. Kemudian, catat waktu tiap segmen, nama pembicara, nama artis, judul seminar, dan momen transisi. Yang kedua, koordinasi dengan panitia dan tim teknis. Bertemu dengan tim event organizer, bagian teknis, audiovisual, dan stage manager. Diskusikan kru untuk masuk atau keluar panggung, musik latar, dan kebutuhan khusus pembicara dan bintang tamu. Selanjutnya, persiapan naskah MC. Buat skrip pembukaan, transisi antar sesi, perkenalan pembicara dan bintang tamu, serta penutupan. Sertakan sapaan, pantun ringan, dan ice breaking jika perlu, tergantung audiens. Selanjutnya, latihan dan simulasi. Latihan membaca naskah dengan intonasi dan ekspresi yang sesuai. Coba beberapa gaya pembawaan untuk menjaga energi dan suasana sesuai jenis acara baik semi-formal, formal, edukatif, dan hiburan. Selanjutnya, cek penampilan dan perlengkapan. Pilih busana rapi dan sesuai dengan citra perusahaan atau lembaga. Siapkan mikrofon, cue card, jam tangan untuk kontrol waktu, dan minuman. Yang selanjutnya, saat acara berlangsung, yaitu pembukaan acara. Sapa audiens dengan antusias dan ramah, perkenalkan diri, dan uraikan secara singkat susunan acara. Ajak audiens untuk fokus dan partisipasif. Membantu sesi seminar. Perkenalkan narasumber secara formal, lengkap dengan profil singkat. Mengatur transisi antar presentasi, tanya jawab, dan penutupan sesi.
menjaga waktu agar sesi tetap sesuai rundown. Transisi ke hiburan musik akustik. Ringankan suasana dengan berdenging yang menarik, bisa berupa ajakan rileks serta sesi serius. Perkenalkan bintang tamu dengan antusiasme yang tinggi, tetapi tetap elegan ya. Kemudian, bangun suasana agar audiens siap menikmati hiburan. Selama penampilan musik, tetap standby untuk memberi pengumuman kecil jika diperlukan. Jaga komunikasi dengan panitia jika ada perubahan teknis. Selanjutnya, terakhir, penutupan acara. Ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik pembicara, bintang tamu, panitia, sponsor, dan audiens. Sampaikan informasi penting terkait follow-up acara, baik itu sertifikat, link materi, dan sebagainya. Akhiri dengan kalimat penutup ya, yang hangat dan berkesan. Kemudian, setelah acara, lakukan evaluasi singkat, yaitu dengan diskusi dengan panitia mengenai jalannya acara tadi. Catat masukan untuk perbaikan ke depannya ya. Selanjutnya follow up. Bila diminta bantu dalam pengumpulan dokumentasi, foto atau video untuk posting di media sosial atau laporan. Yang terakhir, mengucapkan terima kasih. Sampaikan apresiasi secara langsung atau via pesan kepada narasumber dan artis jika memungkinkan. Public speaking memiliki hubungan erat dan peranan penting dalam dunia humas, karena keduanya sama-sama berfokus pada komunikasi efektif dengan publik. Nah, hubungannya adalah public speaking adalah alat komunikasi lisan yang digunakan oleh praktisi humas untuk menyampaikan pesan organisasi secara langsung kepada audiens. Ini menjadi bagian dari strategi komunikasi eksternal maupun internal humas. Kemudian, peranannya itu sendiri yang pertama, membangun citra positif, yaitu dengan melalui pidato, presentasi, atau konferensi pers. Humas dapat membentuk opini publik yang positif terhadap perusahaan atau lembaga. Yang kedua, menyampaikan informasi resmi. Public speaking digunakan untuk menyampaikan informasi penting atau krisis kepada publik secara profesional dan jelas. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan publik. Interaksi secara langsung, baik melalui presentasi atau dialog publik, membantu membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan audiens. Yang keempat, mewakili organisasi. Praktisi humas sering tampil sebagai juru bicara, sehingga kemampuan berbicara di depan umum menjadi kunci kredibilitas dan representasi institusi. Singkatnya, public speaking adalah keterampilan utama dalam profesi humas untuk menjalin komunikasi yang persuasif, profesional, dan membangun reputasi.